Mungkin. Halo semuanya, perkenalkan saya Margaret Glaudia Advania Detanari dari kelas 10J. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Pengertian SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah sistem persamaan yang memuat 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Ciri utama suatu persamaan adalah adanya tanda hubung sama dengan. Dengan adanya tanda itu, nilai bilangan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Itulah mengapa kita harus mencari nilai setiap variabelnya terlebih dahulu. Bentuk umum SPLTV yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. ABC konstan dengan ABC dan tidak keduanya 0. Metode penyelesaian SPLTV ada 3. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi adalah cara menyederhanakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara aljabar dan menemukan solusi variabel. Langkah penyelesaian dengan metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih persamaan yang paling sederhana untuk menyatakan salah satu variabel ke dalam bentuk fungsi variabel lainnya, misalnya variabel X ke dalam fungsi Y dan Z, atau variabel Y ke dalam fungsi Z dan Z, atau variabel Z ke dalam fungsi X dan Y. 2. Bentuk fungsi yang diperoleh pada poin A disubstitusikan ke dua persamaan lainnya, sehingga berubah menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, lakukan langkah penyelesaian yang sama setelah terbentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Yang keempat, jika sudah mendapatkan nilai variabel, substitusikan keduanya di salah satu persamaan sehingga diperoleh semua penyelesaian variabelnya. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode aljabar yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel dari persamaan. Langkah penyelesaian metode eliminasi adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dengan menyamakan konstanta variabel yang ingin dieliminasi. 2. Setelah terbentuk SPLTV, lakukan langkah eliminasi yang sama dengan poin A sampai diperoleh nilai salah satu variabel. Yang ketiga, lakukan langkah yang sama sampai semua variabel diketahui. Metode yang ketiga adalah metode campuran. Metode campuran pada SPLTV adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yang menggabungkan 2 atau lebih metode. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode campuran. Yang pertama, ganti setiap besaran yang ada di masalah dengan variabel. Yang kedua, buat model matematika dari masalah tersebut. Yang ketiga, eliminasi salah satu variabelnya. Yang keempat, masukkan variabel yang dieliminasi ke dalam persamaan nilai variabel yang lain. Yang kelima, sederhanakan hingga diperoleh jawaban dari soal tersebut. Sekarang saya akan memodelkan permasalahan nyata ke bentuk SPLTV. Soalnya yaitu Kairi membayar 37.000 untuk membeli 1 kilo beras, 1 kilo tepung, dan 1 kilo gula di toko sembako. Udin membeli 2 kilo beras, 1 kilo tepung, dan 3 kilo gula, dan dia harus membayar 76.000 di toko yang sama. Rivaldi membeli 1 kilo beras, 2 kilo tepung, dan 2 kilo gula dengan harga Rp59.000. Jika Kak Buki membeli 3 kilo beras, 1 kilo tepung, dan 4 kilo gula di toko yang sama, berapa harga yang harus Kak Buki bayar?
Sekarang kita akan rubah soal cerita ini ke bentuk model matematika. Pada soal cerita ini, ketiga orang ini membeli 3 barang yang sama, yaitu beras, tepung, dan gula. Maka kita dapat misalkan bahwa beras sama dengan X, lalu tepung sama dengan Y, dan gula sama dengan Z. Setelah menulis ini, kita akan kembali ke soal cerita. Orang pertama yaitu Khairi membeli 1 kilogram beras. Maka di sini kita dapat menulis 1X atau X lalu ditambah 1 kilogram tepung atau Y, atau bisa juga 1Y, ditambah gula 1 kilogram gula atau Z. Dan Khairi harus membayar 37.000. Maka kita sama dengan kan 37.000. Lalu ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Kita lanjut lagi. Udin dia membeli 2 kg beras. Berarti di sini kita tulis 2X. Lalu ditambah 1 kg tepung, yang berarti kita tulis di sini Y atau bisa juga 1Y, dan 3 kg gula. Kita tulis 3Z. Dengan harga 76.000. Kita misalkan ini sebagai persamaan 2. Kita lanjut lagi. Rivaldi membeli 1 kg beras. Kita tulis X ditambah 2 kg tepung, yang berarti 2Y, ditambah 2 kg gula, yang berarti 2Z. Dengan total harga 59.000. Maka ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Selanjutnya yang ditanya dari soal cerita ini adalah Kabuki yang membeli 3 kg beras, maka 3X ditambah 1 kg tepung, bisa Y atau 1Y, dan 4 kg gula, yang berarti ditambah 4Z. Maka berapa harga yang harus Kabuki bayar? Karena belum diketahui, maka ini yang akan kita cari. Tentunya untuk mengetahui nilai dari 3X, Y, dan 4Z, kita harus mengetahui nilai dari X, Y, dan Z. Untuk mengetahui nilai X, Y, dan Z, ada beberapa cara, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Sekarang kita akan masuk ke metode pertama, yaitu metode eliminasi. Di metode eliminasi, saya akan mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Kita akan tulis persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000. Untuk persamaan 2 adalah 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 76.000. Yang akan kita eliminasi adalah variabel X. Maka perhatikan angka yang ada di depan variabel X. Di persamaan 1 ada angka 1 yang tidak ditulis. Sedangkan di persamaan 2 di depan variabel X ada angka 2. Maka di bagian sini kita akan kalikan secara terbalik.
di atasnya dikali 2, dan di bawahnya dikali 1. Sekarang kita akan mengalihkan angka ini ke angka di depan variabel X. 2 kali 1X, jawabannya adalah 2X. 1 kali 2X sama dengan 2X. Lalu 2 kali Y sama dengan 2Y. 1 kali Y sama dengan Y atau 1Y, tapi kita tulis di sini Y. Kita kembali ke persamaan 1. 2 kali Z sama dengan 2Z. Kita ke persamaan 2. 1 kali 3Z sama dengan 3Z. Maka kita tulis 3Z. Kita lanjut. 2 kali 37.000 sama dengan 74.000. Lalu 1 kali 76.000 sama dengan 76.000. Kita tarik garis lurus. Lalu untuk tanda di bagian sini, variabel yang akan kita eliminasi yaitu variabel X. Maka perhatikan variabel X. Tanda di depan variabel X adalah positif, maka di bagian sini tandanya adalah negatif. Sedangkan jika tanda di depan variabel X berbeda, contohnya persamaan 1 positif dan persamaan 2 negatif, maka tanda yang dipakai adalah positif. Kita lanjutkan. 2X kurang 2X habis, maka kita lanjut. 2Y kurang Y sama dengan 1Y, atau bisa kita tulis Y. Lalu 2Z tambah 3Z hasilnya adalah negatif 1Z, atau bisa kita tulis Z saja. Lalu 74.000 dikurang 76.000 akan kita peroleh hasil min 2.000. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel X dengan persamaan 1 dan persamaan 3. Teman-teman bisa memilih antara persamaan 1 dengan persamaan 3 atau persamaan 2 dengan persamaan 3. Kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2. Yang akan kita eliminasi adalah variabel X, maka perhatikan angka di depan variabel X. Kebetulan angka di depan variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 3 sama, maka dapat kita langsung operasikan. Nah, untuk tanda bagian sini, karena kedua persamaan positif, maka tanda di sini adalah negatif. X kurang X habis, lalu kita lanjut. Y kurang 2Y hasilnya adalah min 1Y, atau dapat kita tulis min Y. Lalu Z dikurang 2Z hasilnya adalah min 1Z, atau bisa kita tulis min Z. Lalu 37.000 dikurang 59.000 hasilnya adalah min 22.000. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 5. Karena kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan persamaan 5, maka kita hanya akan fokus pada dua persamaan ini. Tahap selanjutnya, kita akan mengeliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan persamaan 5. Lalu kita tulis persamaan 4 dan persamaan 5. Karena tanda di depan variabel Y yaitu 1 yang tidak kita tulis, maka kita dapat langsung mengoperasikan dengan tanda yaitu tanda positif. Karena tanda di dua persamaan ini berbeda, yaitu tanda positif pada persamaan 4 dan tanda negatif pada persamaan 5. Maka tanda di sini adalah tanda positif. Kita langsung saja operasikan. 1Y ditambah min Y habis. Lalu min Z
ditambah min Z, hasilnya adalah min 2Z. Lalu, min 2000 ditambah min 22.000, hasilnya adalah min 24.000. Oke, kita lanjut. Maka Z sama dengan min 24.000 dibagi min 2Z. Karena min bagi min itu positif, maka 24.000 dibagi 2Z adalah 12.000. Karena kita sudah mengetahui nilai dari Z yaitu 12.000, sekarang kita akan mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita dapat menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi, teman-teman bisa memilih antara kedua persamaan ini. Nah, untuk mencari nilai dari Y, kita harus mensubstitusikan nilainya. Teman-teman bisa pilih antara persamaan 4 dan persamaan 5. Saya akan memilih persamaan 4. Kita tulis kembali persamaan 4, yaitu Y kurang Z sama dengan min 2000. Karena Z sudah diketahui yaitu 12.000, maka kita ganti Z ini menjadi 12.000, yaitu menjadi Y kurang 12.000 sama dengan min 2000. Maka Y sama dengan min 2000 min 12.000 kita bawa ke ruas kanan menjadi positif 12.000. Maka Y sama dengan min 2000 ditambah 12.000, hasilnya adalah positif 10.000. Karena nilai dari Y dan Z sudah diketahui, sekarang kita akan mencari nilai dari X menggunakan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, antara ketiga persamaan tadi, saya memilih persamaan 1. Kita tulis kembali persamaan 1, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000. Karena nilai dari Y dan Z sudah diketahui, maka kita tulis kembali nilai dari Y dan Z, yaitu 10.000 ditambah 12.000 sama dengan 37.000. Maka X sama dengan 37.000 positif 10.000 kita bawa ke ruas kanan menjadi negatif 10.000. Positif 12.000 kita bawa ke ruas kanan menjadi negatif 12.000. Hasil dari pengurangan ini adalah 15.000. Sampai di sini belum selesai teman-teman, karena yang ditanya tadi adalah 3X tambah Y tambah 4Z. Oke, kita akan memasukkan nilai dari X, Y, dan Z, yaitu 3, X-nya tadi adalah 15.000, lalu ditambah Y, Y-nya tadi adalah 10.000, ditambah 4, dan nilai dari Z tadi adalah 12.000. Tiga kali 15.000 adalah 45.000 ditambah 10.000 ditambah 4 kali 12.000, yaitu 48.000. Kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan hasil 103.000.
inilah hasil akhir dari soal cerita ini.